Baik, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau kita lihat tema dari pengkhotbah ini, kata yang seringkali berulang-ulang. Pengkhotbah seringkali menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5 dan di ujungnya adalah semuanya sia-sia. Di awal dimulai segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian diceritakan secara lagi, kemudian dikatakan semuanya sia-sia. Nah, dan kata sia-sia di sana bukan berarti tidak ada guna, tapi artinya adalah punya batas waktu. Itu maksudnya. Artinya tidak lama, itu maksudnya. Jadi seolah-olah kalau kita salah mengerti kita pengkhotbah ini, oh sia-sia dong kalau aku ini sia-sia katanya, ini sia-sia katanya, ini sia-sia katanya. Nah, artinya sia-sia di situ bukan sia-sia tidak ada guna, tetapi artinya dia termakan waktu, ya. Dia punya batas. Dia itu tidak tetap, itu maksudnya. Nah, di sini kita akan melihat tentang salah satu bagian yang dibahas oleh pengkhotbah ini. Jadi kita tahu pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Sudah seringkali saya sampaikan bahwa ibu pasti sudah tahu Raja Salomo ini adalah orang yang punya hikmat yang luar biasa. Ya, punya hikmat yang luar biasa. Dia orang yang memiliki segala sesuatu. Jadi pencapaian seorang manusia, Salomo lah yang mengalami baik kekayaan, baik kedudukan, baik pengetahuan, segala sesuatu yang ini dicapai manusia, dialah satu-satunya yang pernah mencapai. Baik kekayaan, kalau bicara tentang kekayaan, dia paling kaya. Kalau bicara tentang kepandaian, dia paling pandai. Sampai semua orang, raja-raja datang hanya untuk melihat hikmat. Dilihat dari Hammurabi, Bagabeu, Masangapon, dia sudah. Nah, jadi di masa mudanya dia menuliskan kitab Kidung Agung. Di pertengahan usianya dia menulis Amsal. Di akhir usianya dia menulis pengkhotbah. Jadi di dalam pengkhotbah ini banyak perenungan-perenungan. Apa yang Jadi Tuhan memakai Salomo ini untuk merangkum semua kehidupan itu. Jadi tulisan-tulisannya diilhami oleh Allah, karena Allah yang menggerakkan dia untuk merangkum semua seluk-beluk kehidupan ini. Makanya pengkhotbah itu disebut firman Tuhan. Firman Tuhan diilhami oleh Allah, dinafasi oleh Allah lewat pengalaman hidup Raja Salomo. Jadi biasanya kalau sudah lanjut usia, apalagi seorang yang cinta Tuhan, apalagi dia seorang yang pintar, cerdas, sudah mencapai puncak dari pencapaian dunia manusia, kemudian dipakai Tuhan lagi, maka apa yang dituliskan oleh Salomo ini sepertinya lengkap
lengkap dari semua pengalaman dia, menyusuri semua sisi-sisi kehidupan, dan dia menuliskan dalam Alkitab. Salah satu ayat yang ditulis adalah untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bumi dan di bawah langit ada waktu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang waktu. 2-3 ya. Waktu. Ngapain dibahas-bahas tentang waktu, gitu kan? Kalau membahas tentang waktu ya ilmuwan lah lebih cocok menjadi narasumber tentang waktu ini. Masa di gereja dibahas tentang waktu? Nah, ternyata di Alkitab justru Alkitab yang menjelaskan dengan akurat, mendetail tentang waktu. Bahkan minggu yang lalu kita sudah lihat tentang keakuratan dari usia manusia itu ya. Setelah Adam hidup sekian tahun, lalu Set lahir. Set hidup sekian tahun, kemudian ini lahir. Jadi waktu itu diketahui, manusia itu bisa mengetahui kronologi itu dari Alkitab, karena begitu jelas ya disusun. Lebih kurangnya itu terletak pada manusia ya, bukan pada Alkitab itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, Allah kita itu bukanlah Allah yang hayalan. Allah kita itu bukanlah dugaan atau kurang lebih begitu. Allah kita itu akurat, karena Dia yang menanamkan pikiran dalam pikiran, menanamkan otak, menanamkan hati, dan Dialah yang menanamkan bagian-bagian tubuh kita. Jadi Dia Allah itu, kita itu gambar Allah. Jadi kita itu kreasinya Allah. Jadi kalau kita ada di sini, berarti kita adalah hasil dari pemikirnya. Jadi kita itu hasil pikiran Tuhan. Jadi kita itu sepertinya miniaturnya, gitu ya. Yang disebut manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sedikit banyak apa yang ada pada kita itu menjadi sebuah penanda Allah itu memiliki itu semua. Dan kitalah miniaturnya yang paling kecil. Nah, jadi saudara-saudara, nah tentang waktu ini juga itu begitu lengkap di Alkitab, dan kitab yang mula-mula bicara tentang waktu adalah Alkitab. Ya. Dikatakan situ pada mulanya. Kemudian hari kedua. Di kitab suci lain nggak ada yang seperti ini. Ya. Jadi Allah itu begitu rapi, begitu menciptakan secara berurutan, secara sistematis. Nah. Kenapa kita mengerti tentang keteraturan? Karena Tuhan menanamkan itu, membekali kita dengan keteraturan itu. Jadi apa yang Allah punya itu Tuhan tanamkan, walaupun porsinya kecil bagi manusia. Jadi kita bicara tentang waktu, ada beberapa apa yang Allah ingatkan kepada kita lewat ayat ini tentang waktu. Jadi dari satu ayat itu kita bisa lihat apa yang kira-kira Tuhan ingatkan. Nah, saya ulangi lagi, kalau dikatakan di sini apa yang Allah ingatkan dari ayat ini, untuk segala sesuatu ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Nah, hanya membaca saja kita bisa
Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Nah, ketika Allah berbicara kepada kita, Allah sedang mengingatkan kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa kita ini ada di dalam waktu, tidak di luar waktu. Jadi, kenapa perlu ditekankan? Nanti kita lihat kesadaran kita bahwa kita ada di dalam waktu itu akan menentukan pergerakan kita, menentukan cara hidup kita, menentukan saudara-saudara nilai hidup kita. Jadi perlu kita sadar kita ini ada dalam waktu, karena kita tinggal di bumi. Kalau kita di luar bumi, ada lagi waktu, bukan waktu bumi, waktu yang lain. Ya. Tuhan sudah atur juga waktu di sana, karena di jagat raya ini ada waktu, ya. Ada waktu. Hanya seorang yang di luar waktu, yaitu Tuhan. Makanya dikatakan oleh Alkitab, apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi maksudnya segala sesuatu, baik itu planet-planet, baik itu bumi, itu ada di dalam waktu. Khususnya bumi, ya, khususnya bumi, kita akan lihat waktu di bumi itu dalam bahasa gimana jadi berubah kan ya, setelah pindah laptop jadi berubah tanda panahnya. Ini maksudnya adalah masa ya, warna kuning. Nah, masa ini kronos, waktu juga. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi masa sama dengan waktu. Dalam bahasa aslinya ini pengkhotbah ya. Jadi dalam kitab pengkhotbah itu perjanjian lama. Kalau perjanjian lama berarti bahasa Ibrani. Jadi kalau Alkitab perjanjian lama itu teks aslinya bahasa Ibrani, Alkitab perjanjian baru teks aslinya bahasa Yunani. Jadi supaya sama teks Yunani, karena pembaca Alkitab hidup dalam budaya Yunani, maka perjanjian lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itulah yang disebut dengan Septuaginta. Jadi supaya sejajar perjanjian lama bahasa Yunani, perjanjian baru bahasa Yunani disebut Septuaginta. Nah, dalam bahasa Yunani Septuaginta, masa itu sama dengan kronos, ya, waktu juga. Dan waktu di sini adalah kairos, ya. Ini panahnya meleset karena laptopnya berbeda ya. Jadi yang dimaksud ini adalah kairos. Jadi ada dua waktu di bumi ini. Sementara waktu di luar bumi ada juga. Waktu di luar bumi ada juga ya. Karena Allah menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yang pernah kita pelajari, apa itu Bapak Ibu? Ada malaikat, ada apa lagi? Makhluk-makhluk roh, begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang malaikat, imajinasi kita langsung bagaimana? Bersayap. Padahal malaikat itu belum tentu bersayap. Yang bersayap itu kerubin. Dan banyak makhluk-makhluk roh yang di luar pemahaman kita selama ini. Dan jumlahnya begitu banyak, melayani Allah. Satu kata yang kita pahami tentang makhluk roh itu ya malaikat. Kita klaim begitu, malaikat itu.
Dan asumsi kita tentang malaikat ya bersayap, padahal belum tentu. Ya. Misalnya ketika 3 pribadi menghampiri Abraham, waktu itu si Abraham duduk-duduk di pintu rumah, di pintu kemah siang bolong. Wah, namanya nasi telur katanya. Malam bantu iman tiba-tiba pas tengah hari. Lalu tiba-tiba datang 3 orang. Langsung dia tahu itu malaikat. Nah, padahal tidak bersayap. Lalu dia sajikan makanan. Jangan tinggalkan dulu saya sebelum saya sajikan makanan untuk menghormati tamu ini. Dia tahu itu adalah malaikat. Dan 2 orang diutus ke Sodom Gomora, 1 kembali. Nah, yang 1 itu adalah tentu Yesus Kristus, ya, sebelum menjadi manusia. 2 lagi malaikat. Nah, tidak bersayap di situ dituliskan, ya. Nah, jadi malaikat bersayap itu adalah gambar-gambar kita lihat di YouTube, di Google, itu adalah mengikuti tradisi. Padahal tidak otomatis malaikat itu bersayap. Bisa juga seperti manusia lalu hilang begitu. Ada kan banyak kasus begitu, ada orang anak Tuhan tersesat, lalu ada tiba-tiba seorang menuntut sini. Lalu setelah keluar, di mana nih? Enggak ada. Tapi manusia wujudnya. Nah, jadi itu makhluk roh. Nah, makhluk roh itu ada masanya diciptakan. Kita nggak tahu membahas tentang masa penciptaan itu, yang jelas ada masa, ada waktu juga khusus di situ. Jadi hanya 1 pribadi di luar waktu, yaitu Allah sendiri. Nah, jadi apa bedanya Kronos dan Kairos ini? Nah, kalau kita lihat ini adalah Kronos, yaitu Kronos itu adalah bentangan waktu, bentangan. Makanya disebut dengan kronologi. Kronologi itu adalah jumlah dari banyaknya Kairos. Kronologi itu waktu juga, periode, ya. Kemudian jadi Kronos ini dibangun dari Kairos, banyaknya Kairos. Kairos itu adalah titik waktu atau momen-momen, ya, titik waktu. Jadi titik waktu begitu banyak. Nah, misalnya begini, dalam 1 tahun itu kita sebulan itu Kronos, 1 tahun itu Kronos, waktu juga waktu. Kairosnya itu bulan contohnya atau hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 365. Jadi tahun itu dibangun oleh banyaknya hari. Jadi banyak Kairos gitu, Kairos. Jadi Kronos itu bentangan waktu, periode, sementara Kairos itu titik-titik waktu, momen-momen. Jadi Kronos itu adalah bangunan dari banyaknya Kairos. Misalnya dalam 1 jam itu bisa saja disebut Kronos. Dan Kairosnya apa? Menit. 1 menit, 2 menit. Menit itu juga bisa disebut Kronos. Kairosnya apa? Detik. Jadi ada 2 waktu, yaitu waktu yang panjang itu disebut Kronos, momen-momen titik-titik waktu itu disebut Kairos. Kalau disebut kadang telah tiba Kairosnya Tuhan, berarti sebuah momen. Nah, sebuah momen penting. Tetapi Alkitab mengatakan kedua waktu itu dikatakan tadi bagaimana? Ada apa tadi?
ada waktunya, maksudnya adalah ada batasnya. Ya. Jadi kita ini ada di dalam waktu. Nah, itu yang pertama kita lihat. Jadi kita sedang bergerak di dalam waktu. Umur kita bertambah karena ada waktu, kita ada di dalam waktu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini seorang pelajar satu tahun bagi seorang siswa itu penting, 1 tahun. Karena dalam 1 tahun itu dia sedang bergulat untuk naik kelas seperti 1 tahun. Kalau terlewatkan, aduh sayang sekali. Nah, jadi dia menggunakan waktu itu 1 bulan. Ini bayi prematur ya, ada bayi prematur. Hanya dia disebut prematur karena masalah waktu mungkin belum 9 bulan, 8 bulan atau berapa bulan dia sudah lahir. Jadi akhirnya dia jadi begini. Jadi 1 bulan bagi bayi prematur itu penting. Ya, 1 bulan. Dia akan apa? Penting 1 bulan. Bagi editor majalah harian SIP contohnya, kalau dulu kan ada harian SIP, itu halaman itu sudah mau terbit, mau dicetak, penting sekali. Jadi 1 hari itu bagi seorang editor itu penting. Nah, saya juga begitu, 1 hari, kadang penting, kadang tidak penting. Tapi menjelang sedang stres, akhirnya penting sekali. Kadang kita santai sebenarnya merasa apa Tuhan, pesan Tuhan bagi umat Tuhan. Terus pikiran masih ada nyawa untuk serasa. Kadang begitu, kadang tidak. Seperti ini, seperti saya kelihatan begini. Tadi jam 2 pagi saya baru tidur. Karena untuk menggumulkan sebuah pesan ini butuh waktu. Bagi saya 1 minggu itu penting untuk mempersiapkan. Kadang firman Tuhan itu mengalir saja sampai saya kewalahan. Enggak terkobarkan ini Tuhan banyak kali begitu. Mengalir begitu, ya. Tapi kadang bergumulnya luar biasa, bisa stres. Tuhan enggak ada. Akhirnya ya jalan terakhir, kehendak mulai menjadi, biarlah engkau bekerjalah Tuhan. Apa yang berusaha kusajikan, ya engkaulah selanjutnya bekerja. Nah, jadi 1 hari itu penting bagi seorang editor. 1 hari itu penting bagi pekerja. Bekerja. Kalau dia tidak bekerja 1 hari, dia nggak dapat gaji. Jadi 1 hari bagi seorang buruh harian penting sekali. Mungkin bagi yang lain nggak penting karena dia bukan buruh harian. Bagi seorang yang menunggu kekasih 1 jam itu, makanya dikatakan lalu 1 jam saja. Dan sangat berita lama mengharap tuh lagi ditunggu waktu sudah makin sempit. 1 jam itu penting. Kemudian 1 menit itu penting bagi orang yang ketinggalan kereta. Langsung gara-gara 1 menit tinggal.
ini 5 menitnya sebenarnya. Itu yang di atas saya sudah dibeli tiket 3 orang. Mereka itu bertahun baru sama kami di Jibata waktu itu. Kemudian di rental mobil, tiket pesawat sudah dibeli, terlambat 5 menit. Akhirnya kecewa. Akhirnya dibeli lagi tiket baru hanya karena 5 menit. Ada lagi yang 1 menit. Betapa stresnya orang ini gara-gara 1 menit. Mungkin bagi kita nggak penting, bagi dia hanya karena 1 menit. 1 detik begitu penting bagi orang ini. Kalau tidak, awas. 1 detik lagi. 1 detik begitu penting. Kalau tidak, dia akan dihancam. Mungkin bagi kita 1 detik ya sekali, tapi bagi dia penting. Bagi seorang pelari 1 milidetik, pelari 100 meter, penting sekali, dan itulah yang memenangkan dia 1 milidetik itu. Jadi kita sebenarnya ada di dalam waktu ya. Kita ada dalam waktu, kita dikurung oleh waktu ini. Jadi saudara-saudara, karena kita ada di dalam waktu, kita tidak bisa keluar dari sana. Kita sudah ditakdirkan ada di sana. Selama kita ada di dunia ini, maka kita perlu merenungkan. Karena Alkitab tadi mengatakan satu ayat itu, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ada waktunya. Ternyata momen ini penting. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, kata Tuhan, hari ini itu bagaikan kairos hari ini di dalam tahun itu. Inilah harinya. Jika engkau mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan keraskan hatimu, karena hari itu, hari seperti ini belum tentu ada. Kita nggak tahu kita ada apa nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak menguasai apa. Kita nggak berkuasa dengan hidup besok. Tuhan berkuasa atas hidup. Dan kami sudah berbincang-bincang semalam dengan Pak Barat. Cara mati kita itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah cara hidup kita. Cara hidup yang dibutuhkan, bukan cara mati. Karena cara mati, misalnya saya khotbah di sini, tiba-tiba luar biasa kita di bulan pas kerja minta uang, dialah Tuhan tak luar biasa, kudus, suci. Belum tentu, bisa saja karena ada naik asam lambung jadi bisa. Itu relatif masalah cara mati. Jadi cara mati ini yang dicari-cari orang sekarang bagaimana? Dan cara mati itulah yang diklaim menjadi tolok ukur. Oh itu bagus. Tahu lepas bodoh di mana saja. Soalnya makanan itu nanti kalau bisa perhatian. Bagaimana di Tuhan yang disehat mati, igotak mati gimana? Mereka kerjanya 2 puasa, mereka begini. Ala igotak kan dia orang matian bagaimana? Ada juga orang jahat tingkat dewa, matinya semua. Wih, jahat gimana? Ada jalan rantai itu merasa bah, alas simbol dah. Cara bermati dan pola terlalu penting pikiran. Cara hidup itu yang penting. Amin. Cara hidup itu yang penting. Makanya Tuhan bilang,
pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini adalah kairos. Jangan keraskan. Karena kita ada di dalam waktu, kita bermain di dalam waktu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan, segala sesuatu ada limit, ya, limit. Sampai seperti batas waktu sebenarnya, tapi untuk mempersingkat judul saya cari kata yang singkat gitu, ya. Soalnya kalau dua baris kan jadi nggak indah. Jadi saya berusaha supaya singkat tapi di dalamnya lengkap begitu. Apalagi 3 baris, judul 3 baris kan nggak elok. Jadi ketika Bapak Ibu lihat ini, pergumulan juga setiap bagian-bagian ini, setiap titik ini. Nah, segala sesuatu ada batas waktu, ada limit. Segala sesuatu. Nah, kenapa demikian? Kenapa Tuhan membuat demikian? Sebenarnya waktu itu bukanlah sebuah jangka waktu bagi kita untuk berakhir. Kalau kita lihat, saudara-saudara, penciptaan ini, jadi Tuhan bekerja. Kita pernah mendengar firman Tuhan, Tuhan menciptakan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Ini yang kelihatan, ya. Nah, yang kelihatan itu pada waktu Dia menciptakan, Tuhan menggunakan waktu yang kelihatan. Dan waktu, walaupun ada waktu, bukan berarti akan usang akhirnya. Walaupun ada waktu, bukan berarti Bapak Ibu dimaksudkan untuk menarget makhluk-makhluk akan berakhir hidupnya. Tidak. Tetapi saudara-saudara, waktu itu ada untuk menunjukkan bahwa semua ciptaan itu punya awal. Makanya disebut Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Istilah Alfa dan Omega itu sebutan untuk Yesus dalam hal penciptaan. Sesungguhnya Dia adalah dari kekal sampai kekal. Tapi disebut Alfa, awal, itu menyangkut bahwa Dia memulai sesuatu. Disebut Omega, Dia mengakhiri sesuatu, mengakhiri penciptaan. Makanya tadi nyanyian kita, Allah itu terus bekerja, padahal di hari ke-7 Dia berhenti. Artinya adalah Dia berhenti dalam penciptaan, tetapi Dia terus bekerja untuk menciptakan ulang orang-orang, untuk dilahirkan ulang, dilahirkan kembali. Dia bekerja terus sampai sekarang, menciptakan ulang setiap manusia, karena dan hanya manusia yang diciptakan ulang seperti itu. Sementara langit dan bumi nggak ada penciptaan lagi, matahari, ya hari berikutnya diciptakan, berikutnya ini nggak ada, udah berhenti dia dari segala penciptaan. Jadi saudara-saudara, jadi waktu itu ada bukan untuk
sebuah jangka waktu untuk mengincar ciptaan bahwa ada masamu kau akan berada. Jadi Allah membuat waktu itu di dalam kekekalan itu waktu ditelan oleh kekekalan itu. Tapi Allah hanya menunjukkan bahwa ciptaan itu ada awalnya, ada akhirnya. Ya, begitu. Nah, hari pertama dan yang menyebut hari pertama itu Allah. Berarti ada jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari pertama. Berarti ada pagi, petang. Matahari belum diciptakan di situ, bulan belum diciptakan, benda penerang belum diciptakan. Tapi sudah ada terang. Alat penerangnya bukan matahari, bukan bulan, yaitu Tuhan sendiri. Jadi waktu itu sudah ada, ya. Sebelum ada matahari dan bulan, waktu sudah ada, ya. Hari kedua, hari ciptaan yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cahaya. Itu kan mega, jadilah cahaya. Hari ketiga, berfirmanlah Allah. Tunggu ada. Itu tembakan atau hanya sekedar jawaban atau memang aku kata? Ya, iya. Jadi Tuhan lihat sungguh amat baik. Jadilah pagi, jadilah pagi. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, maka diciptakan Tuhanlah manusia. Dan hari ketujuh Allah beristirahat. Nah, ketika manusia itu diciptakan hari yang kelima, manusia sudah ada di dalam waktu minggu penciptaan namanya. Jadi dalam pelajaran Alkitab di sekolah kitab kami diajari bahwa ada 2 minggu penciptaan, minggu penebusan. Nah, jadi minggu penciptaan ini belum ada dosa. Jadi sebelum ada dosa, waktu sudah ada. Waktu sudah ada. Kemudian, saudara-saudara, waktu yang ada ini tidak mempengaruhi daya tahan, tidak mempengaruhi umur dari ciptaan itu. Nah, dan kita tidak tahu ketika Adam diciptakan, kita nggak tahu berapa lama dia hidup. Kemudian dia jatuh dalam dosa. Kita nggak tahu berapa lama dia hidup. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, baru mulai di situ dihitung waktu untuk kemerosotan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, tadinya waktu itu bukan untuk punya limit, tetapi berkelanjutan, ditelan oleh kekekalan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada limit. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa ini, ketika Adam jatuh dalam dosa, pada hari engkau makan buah itu engkau mati. Umur Adam berapa tahun? 930 tahun. Artinya dia tidak mencapai 1 harinya Tuhan. Mulai dari situ dihitunglah waktu di mana ada batas, ada limitnya. Dan puncaknya ini akibat dari turutnya manusia itu berdosa,
maka mempengaruhi juga kepada bumi. Jadi kan bumi terkutuk gara-gara manusia berdosa. Dampak dari orang yang tinggal di bumi, dampaknya kepada bumi. Penebusan manusia itu juga oleh Yesus Kristus sekaligus juga untuk menetralisir jagat raya yang sudah tidak sinkron karena iblis. Jadi penebusan Yesus bukan hanya menetralisir hubungan manusia dengan Allah, tetapi dengan jagat raya, alam raya. Perlu dua pikir, Pak? Yes. Akan perlu ya. Jalo Pak. Akan perlu Pak. Otak nyopet yang banyak. Kan? Jadi saya bertanya kepada Ketua STT, bagaimana ya Pak Ketua mengurus jabatan fungsionaris musik kan? Lalu kalau bisa secara kolektif lah, gitu kan? Lalu dia bilang, masih urus mana dah? Ikon proaktif lo dah setiap kamu dah. Asal boleh diurus, mau proaktif lo. Atas sore dede, jalo di. Jadi artinya maksud saya adalah kalau ingin kita tahu tentang ini, ya tergantung kita. Kalau saudara ingin tahu hal ini, yang Tuhan, tergantung kerinduan kita sejauh mana kita ingin memahaminya. Amin. Tapi kita rindu, Tuhan mau supaya semua apa yang disampaikan Tuhan itu bisa diterima oleh anak-anak. Amin. Nah, jadi waktu itu ketika manusia dalam dosa, waktu dihitung untuk manusia. Makanya merosot terus sampai Musa berkata dalam Mazmur pasal 90, umur kami 70, jika kami kuat 80 katanya. Akhirnya sudah semakin merosot. Padahal Musa yang menulis kejadian ini ada umurnya 930 tahun, Metusalah 969 tahun, Nuh 960 tahun. Dia yang diberi Tuhan pencerahan tentang keakuratan waktu itu. Dia tidak hidup di zaman itu, tapi Tuhan berikan itu pengilhaman kepada Musa dan dia tahu semua dan dia bandingkan dengan hidup mereka. Ternyata semakin merosot. 70, jika kami buat 80. Jadi akhirnya saudara-saudara ada batas waktu. Sebenarnya ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada batas waktu, walaupun ada petunjuk pemberitahu hari-hari ini, bukan berarti ada akhirnya. Tetapi ketika manusia jatuh dosa, waktu dihitung. Makanya ada tahun Masehi kan? Sebelum Masehi, tahun Masehi. Sebelum Masehi kan tahun mundur. Nah, tahun mundur itu kira-kira kalau ada hidup 4.000 tahun sebelum Masehi, berarti di sini kan waktu panjang. Nah, ketika Adam jatuh dosa, turun kan? Sebelum Masehi kan makin turun kan tahunnya, sampai kepada titik nol yaitu Yesus Kristus. Baru dari Yesus naik lagi tahun Masehi 1, 2, 3 dan seterusnya. Itulah tentang waktu. Jadi dari kekekalan yang waktunya tidak terhitung, sebenarnya itulah akibat dosa itu. Jadi ada batas waktu. Segala sesuatu ada limitnya pada akhirnya. Hidup kita pun ada batasnya. Segala sesuatu itu berarti kebendaan, ya itu kan benda. Segala sesuatu yang diciptakan itu, baik hidup kita ada limitnya,
barang-barang yang kita punya ada limitnya, harta yang kita punya ada limitnya, semua ada limitnya, semua ada batas waktunya. Kenapa tidak punya daya tahan? Karena dosa itu. Tidak ada daya tahan dari benda-benda ciptaan itulah. Makanya supaya bertahan apa? Tuhan bilang, simpanlah hartamu di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini dimakan karat, maksudnya menuju kepada kemerosotan, usang. Ada penurunan terus, menurun. Bahkan kita, makanya kalau kita sehat sekarang nggak boleh kita banggakan, ada waktunya juga. Makanya Rasul berkata, ada waktunya begini, ada waktunya begini, ada waktunya begini, ada waktunya begini. Segala sesuatu ada waktu. Jadi jangan saudara pikir bahwa kita yang ada sekarang secara material, secara kebendaan, secara fisik akan meningkat. Jangan harapkan. Sesuatu yang kita punya akan meningkat. Jangan harapkan. Itu akan merosot. Kayak apa namanya? Ada expired namanya itu. Kayak bumbu, masakan, makanan, barang-barang, semua menuju ke sana. Jangan harapkan untuk, kecuali di sini pada waktu itu, ini sudah di sini. Ada ini, ada batas. Karena kita ada di dalam waktu dan yang ada batasnya ini, kita nggak boleh bermegah di sini. Nggak boleh bermegah, ini berubah-ubah. Kita harus berpegang kepada yang tidak ada batas waktu, yaitu Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai sekarang. Bukan berarti kita ada limitnya segala sesuatu lalu terus kita putus asa. Tidak. Supaya kita mengharapkan sesuatu yang tanpa batas, yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus, itu kekekalan itu sendiri. Makanya kalau diceritakan Nikolas di kampusnya, mereka ngobrol dengan mahasiswa gitu, bicara tentang kekekalan, teman-temannya apa? Percaya kau itu kan? Walaupun Kristen, tidak semua orang tertarik kalau bicara tentang yang kekal. Padahal Kristen hidup selama-lamanya nggak tertarik, malah jangankan tertarik, nggak percaya. Bagaimana dengan Bapak dulu? Percaya nggak tentang kekekalan ini? Makanya Paulus berkata, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan sifatnya sementara, itu digerus oleh waktu. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal, yang tidak berubah, yang di luar waktu. Ini kita makin merosot, walaupun kita pakai Oriflame sebentarnya itu, tapi yang penting ada usaha kan. Sebuat apapun ya, yang penting kan ada usaha. Tapi akhirnya juga merosot. Ada pemilik kami sedang meninggal sekarang hari Senin mau dikubur. Sudah 3 minggu. Kami sudah 2 kali besok ke sana. Dia gini-gini saja 3 minggu terkapar di tempat itu. Ada batas hidup. Padahal sebelumnya di Facebook masih bersukacita, tapi tidak lama kemudian semua ada batas. Yang kita kumpulkan pun ada batas. Kesehatan kita ada batas, ada limit. Nah, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahun tetap turun-temurun
dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang. Usang artinya menurun kualitasnya, daya tahannya. Seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Karena dia tidak terjebak di dalam waktu. Dia ada di luar waktu. Itulah kesanalah harapan. Orang-orang kita kasih nanti akan berpisah dengan kita. Kita akan menangis, kita berduka cita. Tetapi ada satu harapan di sana, kita akan yang terakhir kalau sempat, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawa pada waktunya. Yang ketiga kita lihat di sini bijaksana. Tuhan sedang mengingatkan bahwa ternyata kita harus bijaksana. Kita mengatakan nanti kita lihat Alkitab, ayat Alkitab ya. Kita waktu anak itu umur segini, masa hidupnya masih panjang. Anak itu umur segini, masa hidupnya ya sepanjang ini, tapi tidak sepanjang yang di atas. Anak itu umur segini, sudah dewasa, masa hidup makin kecil karena sudah banyak dijalani. Kalau kita sudah menjalani begitu banyak waktu, masa hidup kita sedikit lagi, berarti harus semakin bijaksana. Jangan sudah begini makin bijaksini. Harus bijaksana. Amin. Jangan pikir masih begini kita. Banyak oleh dia juga. Kita pikir masih panjang. Padahal harusnya kita sudah seperti berpikir bijaksana. Makanya Rasul Paulus mengatakan dan Musa berkata, ajarlah kami begitu hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarkan. Kemudian dalam Efesus 5:16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini adalah kairos, titik waktu. Jadi setiap titik-titik waktu pergunakan, karena titik waktu itu tidak akan terulang besok. Tidak terulang besok. Ibrani 10:37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dalam bahasa aslinya menangguhkan tanpa dalam arti yang lain delay. Dia tidak mendelay kedatangan. Kan ada pesawat delay kan, ditunda. Ini tidak. Jadi waktu titik-titik waktu itu penting. Disitulah kita bisa bertumbuh, pergunakan sebaik mungkin. Amin. Haleluya. Demikianlah renungan. Mari kita pada hari ini kita menyanyikan sebuah nyanyian kita, saudara-saudara.